Perkenalkan, saya Santi Karasilalahi dengan NIM 4191111004. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah tentang pengembangan media dan bahan ajar digital interaktif berbasis multimedia, di mana dosen pengampunya itu yang pertama oleh Ibu Ade Andriani SPD MPD, yang kedua itu oleh Bapak Budi Halomuan Sregar SPD MSc. Nah, langsung saja kita kepada bab 2, yakni penelitian pengembangan. Nah, di sini itu terdiri atas 7 subbab. Yang pertama pendahuluan, kedua penelitian pengembangan, ketiga proses pengembangan, keempat itu model-model pengembangan, yang kelima itu model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D, dan keenam itu ada model ADI, dan yang terakhir itu kualitas bahan ajar. Nah, langsung saja kita masuk kepada pendahuluan. Nah, di sini salah satu faktor penyebab kurangnya dari kualitas proses pembelajaran itu adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, model, LKPD atau LAS maupun RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selain itu, penerapan model, pendekatan pembelajaran maupun strategi pembelajaran itu masih sangat monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha dalam mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Nah, teknologi sekarang. Nah, pada kenyataannya itu kan ditemukan sering beberapa perangkat yang digunakan yang masih belum mengalami perubahan sama sekali. Nah, di mana perangkat tersebut belum mengadopsi unsur-unsur teknologi komputer. Padahal kan pada saat ini kemajuan teknologi itu sangatlah berkembang dalam suatu proses pembelajaran. Nah, suatu proses pembelajaran itu dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses pembelajaran, sehingga siswanya itu hanya akan memahami sebatas teori saja, nah, dan juga konsep saja, namun tidak akan menyelesaikan masalahnya. Nah, perkembangan teknologi komputer ini kan kita ketahui telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, di mana telah terjadi pergeseran pada proses pembelajaran dari sistem manual ke sistem otomatis, dari waktu siklus ke waktu nyata, dari kertas ke perangkat lunak, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Nah, berikutlah pergeseran yang telah terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya interaksi antara guru maupun siswa itu juga tidak hanya menggunakan alat bantu papan tulis maupun alat tulis, akan tetapi sudah jauh berkembang sekarang. Nah, dengan menggunakan media internet dengan perangkat lunak yang sangat canggih saat ini. Nah, sejalan dengan itu kan diketahui bahwa teknologi komputer ini kan memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam proses pembelajaran, yakni teknologi itu berfungsi sebagai, yang pertama itu sebagai alat, yang kedua berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, ketiga itu berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran maupun literasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi komputer ini telah hadir di hadapan kita untuk dimanfaatkan secara optimal. Nah, dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penelitian pengembangan. Nah, untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas pada penelitian pengembangan ini perlu adanya proses perkembangan. Nah, dalam perkembangan ini merupakan di mana pengembangan ini merupakan salah satu jenis dari penelitian. Nah, penelitian itu dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D. Nah, penelitian ini pun bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru maupun memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar kerja aktivitas siswa atau LAS, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan itu yang dapat digunakan dalam mengembangkan model pembelajaran, strategi peningkatan mutu guru, alat laboratorium, program komputer atau simulasi, pengolahan data, animasi, evaluasi, kurikulum maupun sebagainya. Nah, berikut ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar.
Nah, yang pertama itu ada prinsip relevansi. Di sini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti relevansi ini berkaitan saling mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Nah, pada prinsip ini, materi yang diulas itu harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada prinsip konsistensi. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsistensi ini berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Adapun maksud dari istilah ini, aspek pengembangan bahan ajar ini adalah ketetapan yang sesuai antara pembelajaran, tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Nah, jika terdapat 3 tujuan pembelajaran, maka isi harus dikembangkan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya nih ada prinsip yang ketiga, yakni prinsip kecukupan. Nah, prinsip kecukupan ini secara singkat itu proses pengembangan bahan ajar itu perlu memperhatikan prinsip ini. Nah, ini prinsip utamanya. Nah, di mana isi bahan ajar itu harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, pembahasan yang hendak dilakukan itu hendaknya itu tidak terlalu panjang dan singkat. Selanjutnya kita masuk kepada proses pengembangan. Nah, proses pengembangan ini, penelitian dan pengembangannya itu idealnya bermula dari kebutuhan suatu produk. Nah, sementara produk yang dibutuhkan yang belum tersedia atau sudah tersedia nih, tapi belum dimanfaatkan optimal. Nah, jika digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang telah dihadapi. Nah, atas dasar ini diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk maupun pengembangan produk yang sudah ada dan dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya menentukan karakteristik maupun spesifikasi dari produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan karakteristik maupun spesifikasi ini, dihasilkanlah suatu produk awal yang akan diuji coba. Nah, proses uji coba ini pun dilakukan dengan cara mencobakan produk di lapangan dengan sampel yang terbatas. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan pada sampel yang lebih luas. Nah, selama uji coba, data-data itu akan dikumpulkan dan dievaluasi. Selanjutnya, proses uji coba dan evaluasi itu akan dilakukan secara berulang. Nah, sehingga menghasilkan suatu produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya itu berdasarkan penjelasan di atas ini, maka dapatlah kita simpulkan bahwa penelitian pengembangan ini merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk baru ataupun menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik mulai dari tahap merancang, membuat, mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi maupun keefektivitasan. Selanjutnya kita masuk kepada model-model pengembangan. Nah, di model-model pengembangan ini ada beberapa model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu media, model, dan bahan ajar. Nah, yang pertama itu ada model AD atau Analysis, Decide, Develop, Implement, and Evaluate. Dan yang kedua itu model Tyagarajan atau 4D yang terdiri dari Define, Decide, Develop, dan Disseminate. Nah, yang ketiga itu model Assure, yakni Analyze Learners, State Objective, Select Instructional Methods, Media dan Materials, Utilize Media and Materials, Require Learning Participant, Evaluate dan Receive. Nah, yang keempat itu ada model Hanapin dan Peck. Yang kelima itu ada model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam itu model Dick and Carey, dan yang ketujuh itu adalah model CAPE. Nah, pada umumnya itu tahapan maupun proses pengembangan pada masing-masing model itu tidaklah berbeda jauh, di mana setiap modelnya itu dilakukan proses secara siklus yang teratur. Misalnya, yang pertama prosedur model pengembangan 4D.
Nah, di sini diawali dari tahap pendefinisian atau define, kemudian dilakukan proses perancangan atau design dan pengembangan atau develop. Dan yang terakhir itu adalah proses penyebaran atau disseminate. Nah, selanjutnya itu ada prosedur model ADDIE. Nah, di sini diawali dengan melakukan tahap analisis. Nah, kemudian melakukan tahap perancangan atau design dan terakhir itu pengembangan atau develop. Setelah itu masuk kepada tahap implementasi atau implementation, dan yang terakhir itu adalah proses evaluasi atau evaluate. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga prosedurnya, prosedur model pengembangan assure. Nah, di sini terdiri dari 6 fase. Yang pertama itu analyze learnings, kemudian state objective, kemudian select instructional methods, kemudian media dan materials, kemudian utilize media dan materials, kemudian require learning participation, dan terakhir itu evaluate dan receive atau evaluasi atau revisi. Dan yang terakhir itu ada prosedur model pengembangan Hanapin dan PEC. Nah, di sini terdiri dari fase analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan maupun implementasi. Adapun prosedur pengembangan oleh Dick dan Carey ini adalah mengidentifikasi suatu tujuan instruksional. Nah, dianalisis lah, dan selanjutnya menganalisis karakteristik dari siswa dan konteks. Selanjutnya merumuskan secara rinci tujuan dari instruksional khusus. Kemudian mengembangkan instrumen tentang penelitian, kemudian mengembangkan strategi instruksional, kemudian mengembangkan dan menentukan bahan instruksional yang sesuai, kemudian melanjutkan evaluasi formatif, dan selanjutnya itu melakukan revisi terhadap pembelajaran, dan yang terakhir itu merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Selanjutnya masuk kepada model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D. Nah, model 4D ini merupakan salah satu pengembangan yang selalu digunakan dalam model Thiagarajan. Nah, di sini model 4D ini dipilih karena sistematis dan cocok untuk mengembangkan suatu perangkat pembelajaran. Nah, sebagaimana pernyataan dari Reynolds dalam bukunya bahwa model 4D ini dapat dijadikan sebagai sumber ide maupun prosedur pengembangan untuk mengembangkan suatu perangkat pembelajaran dan penyebarannya itu pada bidang lain. Selanjutnya, ada 4 tahap dalam model Thiagarajan, yakni meliputi yang pertama ada define atau pendefinisian. Nah, tujuan utama dari tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Nah, di sini tahap desain ini ada 5 fase yang perlu ditempuh. Yang pertama, front dan analisis atau analisis awal akhir. Yang kedua, learner analis atau analisis siswa. Yang ketiga itu ada task analisis atau analisis tugas. Yang keempat itu konsep analisis atau analisis konsep. Dan yang kelima itu yang terakhir specifying instructional objective atau menentukan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu tahap yang kedua itu ada design atau perencanaan. Nah, tujuan dari tahap ini adalah merancang draft awal dari materi pembelajaran tersebut, materi awalnya. Nah, tahap ini dimulai jika tujuan dari materi pembelajaran telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Nah, terdapat 4 langkah dalam tahap ini. Yang pertama, menyusun kriteria referensi tes. Kedua itu pemilihan media. Ketiga itu ada pemilihan formatnya dulu. Keempat itu desain awal. Keempat itu desain awalnya. Nah, dari ketiga itu selanjutnya kita masuk kepada tahap yang ketiga, yakni develop atau pengembangan. Nah, di sini tujuan dari langkah ini adalah memodifikasi materi pembelajaran dari draft awal sebelumnya itu. Nah, hasil dari tahap perancangan itu harus dipertimbangkan sebagai versi awal, sehingga perlunya
modifikasi dari versi akhir dari versi awalnya itu, sehingga diperoleh versi akhir yang lebih efektif dan efisien. Nah, ada 2 langkah dalam tahap ini. Yang pertama, penilaian ahlinya, dan yang kedua itu uji pengembangannya. Dan yang terakhir itu kita masuk kepada tahap disseminate atau penyebaran. Nah, draft finalnya ini dari materi pembelajaran diperoleh ini, jika fase uji pengembangan itu menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. Nah, pada tahap ini juga dikenal 3 langkah, yakni validation testing, packaging, diffusion, dan adoption. Nah, pada langkah ini, validation testing ini, materi ini digunakan pada kondisi tiruan untuk mendemonstrasikan siapa yang belajar, apa yang dipelajari, dan juga pada kondisi yang bagaimana dan berapa waktu yang digunakan. Nah, pada langkah ini, materi juga dibawakan pada pemeriksaan profesional untuk memperoleh pendapat yang objektif mengenai kecukupan dan relevansinya. Nah, yang selanjutnya itu langkah terakhir yang paling penting itu kan packaging, diffusion, and adoption. Meskipun sering diabaikan oleh khalayak umum. Nah, dalam hal ini pihak produser dan distributor itu dipilih dan bekerja sama secara kooperatif untuk mengemas materi dalam bentuk yang telah dan aman dapat diterima oleh khalayak umum atau masyarakat. Nah, usaha yang khusus itu dibutuhkan untuk menyebarkan materi secara luas pada guru maupun siswa, serta mendorong pengadopsian dan penggunaan materi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada model EDI. Nah, model EDI ini adalah model yang sering digunakan oleh para pengembang itu pada bahan ajar. Nah, di sini model ini pada awalnya dikenalkan oleh si Fraser dan Molenda pada tahun 1990. Nah, model pengembangan ini terdiri dari 5 tahap, yaitu proses menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, di sini dari 5 tahap ini yang telah saya jelaskan tadi dilakukan secara siklus dan secara siklus. Nah, jadi menganalisis dulu kita lakukan pertama, lalu selanjutnya itu mendesain, dan ketiga itu mengembangkan, keempat itu mengimplementasikan, dan yang kelima itu mengevaluasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan bicara dari yang saya utarakan. Saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang.